Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas protein. Tahukah teman-teman apa itu protein? Protein adalah makromolekul yang tersusun oleh unit-unit kecil yang disebut asam amino. Oleh karena itu, sebelum kita membahas protein lebih jauh, terlebih dahulu kita harus memahami tentang asam amino. Asam amino merupakan suatu asam alfa amino karboksilat. Hal ini berarti bahwa asam amino mengandung suatu karboksilat dan gugus amina. Selain itu, terdapat juga suatu rantai samping yang bervariasi. Variasi rantai samping ini sangat berbeda di setiap asam amino. Sebagai contoh, ini adalah sebuah gugus asam amino, di mana rantai sampingnya dilambangkan dengan R. Jika terdapat suatu rantai samping yang berbentuk metil, maka asam amino ini disebut alanin. Jika terdapat rantai samping aromatik seperti imidazola, asam amino ini disebut histidin. Atau jika terdapat suatu rantai samping aromatik ganda seperti indola, maka asam amino ini disebut triptofan. Dan masih banyak lagi jenis asam amino dengan rantai samping yang berbeda yang jumlahnya mencapai ratusan. Akan tetapi, dari sekian banyak asam amino, hanya ada 20 jenis yang dapat berikatan membentuk suatu protein. Karena perbedaan rantai samping yang beragam, maka suatu asam amino memiliki sifat yang beragam. Suatu asam amino dapat bersifat hidrofobik, hidrofilik, asam, bahkan basa. Untuk memudahkan penamaan asam amino, nama-nama asam amino sering disingkat. Asam amino yang saling berikatan dihubungkan dengan suatu ikatan yang disebut ikatan peptida. Oleh karena itu, jika terdapat asam amino yang berikatan cukup banyak, dikenal sebagai polipeptida. Dalam suatu peptida, asam amino yang saling berikatan merupakan asam amino yang berbeda jenis. Selanjutnya, jenis asam amino. Pada tabel, kita sudah lihat bahwa ada 3 jenis asam amino, yaitu asam amino esensial, non-esensial, dan semi-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga harus didapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Dan yang terakhir, semi-esensial. Istilah semi-esensial dapat pula diartikan sebagai asam amino yang dapat menjamin proses kehidupan jaringan orang dewasa, tetapi tidak mencukupi untuk keperluan pertumbuhan anak-anak sehingga harus disuplai dari makanan, misalnya arginin. Dan yang terakhir, manfaat protein. Manfaat protein bagi tubuh yang pertama adalah sebagai pondasi tubuh manusia. Fungsi protein sangat vital dalam pemeliharaan jaringan tubuh, termasuk pengembangan dan perbaikan, mulai dari rambut, kulit, mata, otot, dan organ semuanya terbuat dari protein. Untuk manfaat yang lain, teman-teman bisa searching sendiri di internet. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.